Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru geografi, jumpa lagi dengan saya Wang Sajaya, guru Kampung Padurenan. Di pagi yang mendung ini, di depan rumah saya yang sederhana ini, coba berbagi untuk kebaikan. Bapak Ibu, pada pembelajaran masa kini kita tahu bahwa ada hal-hal yang berubah. Kondisi pandemi corona, ketidakmampuan Anda menggunakan teknologi karena keterbatasan jaringan, tentunya menjadi suatu tantangan buat kita para guru hebat. Saya katakan tantangan karena tidak ada halangan dalam pendidikan. Yang adalah ketidakmauan kita untuk merubah pembelajaran dari masa lalu kepada masa kini. Oleh karenanya, Mas Menteri mengatakan perlu ada paradigma baru dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kalimat ini sudah lama ada, kalimat ini sudah lama kita dengungkan, kita berikan kepada para siswa, orang tua dan sebagainya. Tetapi dalam pembelajaran sesungguhnya di kelas, lagi-lagi kitalah yang menjadi senter kegiatan, kitalah yang menjadi pusat kegiatan tersebut. Pada masa pandemi corona, banyak kendala hal itu, tapi tentunya guru bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah bagian penting dalam pembelajaran di pagi hari, di jam-jam pertama, yaitu yang kita sebut sebagai apersepsi. Apersepsi itu menjadi penting dan teramat penting karena pada bagian itulah guru memberikan suasana, memberikan iklim pembelajaran yang baik. Bagaimana menyamakan persepsi, bagaimana memberikan fokus yang baik, bagaimana memberikan alur pembelajaran yang menyenangkan, pengalaman-pengalaman baik yang akan dikenang oleh siswa dan akan mampu mengundang siswa untuk belajar mandiri yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa selama ini persepsi ketika kita buka di pagi hari adalah kita menampilkan sesuatu, misalnya gambar. Kita bercerita tentang fenomena alam. Kita memberikan tabel dan data. Atau kita hanya bercerita bebas tentang kejadian hari ini berdasarkan berita-berita yang tersebar. Misalnya, Gunung Semeru meletus. Misalnya, ada tsunami. Misalnya, ada likuifaksi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan Bapak Ibu. Bahkan saya tetap salut sama Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada proses yang ditampilkan kepada siswa di hari itu, di kelas itu, di pagi itu, agar siswa semuanya berfokus pada pembicaraan yang benar, berfokus pada bab yang akan disampaikan hari itu. Saya berkeinginan agar Bapak Ibu di masa pandemi corona, di masa paradigma baru, itu menaikkan level. Selama ini yang kita pasang adalah, yang kita tampilkan, begitu ada gambar, begitu ada data, kita minta kepada para siswa untuk membuat pertanyaan. Saya ulangi, membuat pertanyaan. Memang pada struktur kurikulum lama, siswa diharapkan untuk mampu bertanya, menanyakan sesuatu terhadap gambar data yang kita berikan. Pada bagian ini saya menantang Bapak Ibu untuk menaikkan level. Selama ini Bapak Ibu sering menampilkan video dari YouTube, dari apapun yang mungkin Bapak Ibu ambil. Alangkah menyenangkan kalau video itu adalah video dari Bapak Ibu sendiri. Kalau memang belum bisa mampu membuatkan video, ya udah belajar untuk memotong video yang ada ya. Ditampilkan di kelas, ya disebarkan, itu malah lebih enak. Karena gambar bersuara itu lebih gampang dicerna. Pada bagian ini, saya lebih menyukai kalau Bapak Ibu menampilkan infografis. Ada infografis, ada video. Dua hal yang akan membuat siswa
tertantang untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena yang namanya infografis itu ada literasinya. Yang kedua, ada numerasinya. Pembicaranya adalah bukan membuat pertanyaan, tetapi siswa melakukan banyak hal. Yang pertama, dia mengamati gambar. Yang kedua, dia berusaha mengerti apa yang terjadi, berarti mencari permasalahan. Yang ketiga, siswa berkumpul antar teman untuk mencari data, mengkolekting data. Nah, yang paling enak adalah yang keempat, yaitu menganalisa data tersebut. Data tersebut dianalisa dengan berkumpul dengan siswa lain. Dengan analisa inilah sebenarnya tingkatan berpikir siswa menjadi hot. Kenapa? Dia bertukar data, dia mempertahankan yang diketahui, sehingga kolaborasi terjadi. Sehingga high order thinking skill terjadi pada hari itu. Jadi bukan lagi siswa bertanya, mengapa kejadiannya di sana? Itu bukan, tapi mereka sudah berusaha menjawab. Di bagian itulah yang akan menyenangkan. Kenapa? Akan banyak timbul ide-ide baru. Guru bukanlah segalanya. Buku bukanlah hal yang paling utama. Buku adalah salah satu sumber ajar. Bapak Ibu juga salah satu sumber ajar. Bapak Ibu sekalian, dengan merubah persepsi ini, saya berharap model pembelajaran akan lebih banyak variannya. Siswa akan lebih menyenangkan dirinya ketika persepsi yang ditampilkan itu berbeda setiap hari. Persepsi yang ditampilkan update kejadian-kejadian harian yang mereka lihat. Karena sesuatu yang mereka lihat itu pasti timbul pengalaman-pengalaman yang berbeda tiap anak. Nah, pengalaman yang berbeda itulah yang akan kita jodohkan di kelas. Karena boleh jadi pengalaman anak pertama, si A, si B, si C, si D, dan si E itu berbeda. Sehingga kita bisa nanti menarik kesimpulan bahwa ada kondisi yang varian orangnya berbeda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu, demikian hari ini yang bisa saya lemparkan sebagai bahan pemikiran. Bukan hal yang terbaik, tapi saya berharap ini sebuah tantangan buat kita semua. Saya pun berusaha di setiap pertemuan, saya ulangi, di setiap pertemuan menggunakan persepsi yang berbeda. Dengan satu KD, dengan beberapa kali pertemuan, saya bisa menampilkan banyak persepsi. Sehingga Ananda akan tanya, ini apalagi hari ini yang akan ditampilkan oleh Pak Wangsa. Kadang-kadang saya tidak tampilkan, saya tanya kepada siswa, hari ini sedang ada apa di media sosial? Hari ini sedang ada apa di surat kabar? Silakan. Karena awalnya di pertemuan pertama sudah menantang para siswa, patut diduga banyak siswa yang akan menyampaikan ide-idenya. Bapak Ibu, ruang kelas adalah ruang kesalahan. Kenapa saya bilang kesalahan? Siswa boleh berbuat salah di kelas. Tugas kita mengarahkan agar tidak menjadi kesalahan yang fatal dalam kehidupan. Saya katakan, kamu berbuat salah di kelas, ada saya guru kamu. Saya yang akan perbaiki dengan kemampuan yang saya ada. Kalaupun tidak ada, kita akan diskusi di kelas. Agar apa? Kesalahan hanya dilakukan di kelas, bukan pada saat menjadi bagian dari masyarakat. Bapak Ibu, yakini putra-putri kita di kelas adalah orang yang akan memimpin negeri ini. Berikan mereka yang terbaik. Apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita panen. Pada saat menanam padi, pasti timbul yang namanya rumput-rumputan. Memang, pembelajaran yang baik juga akan dirusak oleh hal-hal kecil. Tapi yakini, jika kita berusaha, maka 100% kebaikan akan didapatkan oleh siswa setiap hari. Bapak Ibu, demikian hari ini yang saya bisa sampaikan. Sebuah bola umpan lambung ya, agar kita mampu berpikir lebih baik lagi, melakukan kolaborasi dengan para siswa di kelas. Selamat pagi, Wangsa Jaya, Guru Kampung Padurenan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan yakini kita akan bisa melewati COVID dengan sebaik-baiknya.
Salam semangat.